Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Koramacana. Sekarang saya lagi ada di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Shanghai. Kalau mau lihat perjalanannya atau mau lihat detail perjalanannya dari Shaoxing ke Shanghai, kita lihat perjalanannya. Silahkan Jana yang ada di studio jelaskan. Ya, terima kasih Jana yang lagi ada di KJRI Shanghai. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan bagaimana cara perpanjangan paspor mulai dari syarat-syaratnya sampai detail perjalanannya dari kota Shaoxing ke KJRI yang ada di Shanghai. Persyaratannya itu yang pertamanya harus punya resident permit ya, atau kita punya visa yang masih panjang lah, selama setahun lah minimal seperti itu. Lalu masa habis paspornya itu harus 6 bulan sebelum habis. Jadi misalkan kalau kita habis bulan Juli, nah berarti kita bisa perpanjang mulai dari Januari. Nah, Januari kita udah bisa perpanjang seperti itu. Terus syarat-syarat administrasinya atau dokumen-dokumennya, yang pertama itu pas foto 2 lembar 4x6, backgroundnya warna putih, harus pakai baju berkerah ya, jangan kaos kayak gini, nggak boleh. Terus nggak boleh pakai kacamata, nggak boleh pakai softland. Kalau untuk perempuan telinganya harus kelihatan dan tanpa aksesoris. Terus yang kedua, paspor lama. Semua halaman yang bercapnya itu harus difotoin atau difotokopi lah. Terus fotokopi KTP harus ada jelas. Fotokopi kartu keluarga juga harus ada. Fotokopi akte kelahiran, jangan lupa itu. Terus ada surat pernyataan juga dari sekolah atau dari perusahaan, atau untuk ibu rumah tangga diganti dengan surat keterangan kerja suami, ID suami, dan surat menikah versi Indonesia. Biayanya itu 170 yuan itu biayanya. Nah, kalau misalkan untuk bisa beres 1 hari itu ada biaya percepatannya ya. Biaya percepatannya itu 465 yuan. Itu jadi kita bisa ditunggu ketika kita kasih paspor di hari itu, bisa beres hari itu juga beberapa jam lah. Jadi bisa langsung diambil lagi, nggak usah nunggu lagi seperti itu. Dan untuk perpanjangan paspor itu wajib ya, kita harus ke Shanghai, nggak bisa diwakilkan atau nggak bisa misalkan secara online. Sekarang udah nggak bisa. Dan kabar terbarunya itu sekarang paspor udah 10 tahun, bukan 5 tahun lagi seperti itu. Oh iya, kalau yang misalkan tanpa biaya percepatan itu beresnya 3 hari. Jadi kalau misalkan ada yang tadi yang biaya percepatannya itu, jadi bisa 1 hari beres. Jadi sekitar 600-an lebih lah, 600-an yuan lebih. Nah, itu tuh pembayarannya itu nggak boleh pakai WeChat Pay atau Alipay. Jadi kita harus bawa uang cash, menyiapkan uang cash untuk membayar biaya perpanjangan pasportnya seperti itu. Nah, udah beres masalah administrasi ya, administrasi dokumen seperti itu. Sekarang saya bahas rute perjalanannya dari Shaoxing ke KJRI Shanghai. Pertama-tama saya jelasinnya dari Shaoxing Bay aja ya, dari stasiun Shaoxing Bay itu. Nah, kita harus membeli tiket dulu, tiket kereta cepatnya itu di WeChat Pay atau di WeChat lah, di WeChat, di aplikasi WeChat ada caranya untuk membeli tiket dari Shaoxing North ke Shanghai Hongqiao. Jangan salah, itu harus ke Shanghai Hongqiao. Karena kalau misalkan bukan ke sana nanti ribet lagi lah. Dan kereta cepatnya pun kalau nggak salah dari Shaoxing Bay cuman ada ke Shaoxing Hongqiao itu. Untuk biaya tiketnya itu bervariasi ya teman-teman. Jadi ada yang mulai dari saya dulu kemarin terakhir belinya itu 75 yuan sampai 90 yuanan, ada yang sampai 100 yuan juga tergantung keretanya. Jadi ada yang keretanya berhenti dulu di setiap stasiun, di beberapa stasiun ada juga keretanya itu yang langsung dari Shaoxing ke Shanghai itu. Jadi berhenti sih, tapi nggak terlalu banyak berhentinya. Setelah kita misalkan beli tiket yang di WeChat Pay itu, nanti kita akan dapat nomor kursi, nomor kereta, dan nomor gerbongnya. Nah, yang terbaru itu juga sekarang itu di Shaoxing Bay kita nggak perlu tuker tiket fisik. Jadi kita hanya perlu paspor aja untuk nanti check-in ke gate-nya itu. Nah, setelah kita masuk di gate-nya itu, setelah kita masuk, pemeriksaan seperti biasalah, cukup menunjukkan barcode Alipay. Jadi yang barcode kesehatan itu yang
harus swab 3 hari sebelumnya minimal. Kalau misalkan kita mau berangkat hari itu atau kemarinnya, kita swab dulu lah biar aman seperti itu. Kita masuk ke stasiun, bawa paspor jangan lupa. Kita lihat ada apa itu, pokoknya di stasiunnya itu ada papan tulisan gitu lah, ada nomor kereta. Nah kita lihat dulu kereta kita nomor berapa, terus gate-nya gate yang mana. Nah, seperti itu. Nanti kita masuk. Nah setelah masuk itu kita cuman scan paspornya aja, tinggal masuk ke sana. Nanti ada, saya tunjukin. Estimasi perjalanannya itu sekitar 1,5 jam atau 1 jam 45 menit sampai 2 jam lah perjalanan dari Shaoxing ke Shanghai Hongqiao. Setelah tiba di Hongqiao, di Shanghai Hongqiao itu, kita langsung keluar dari kereta, turun ke eskalator yang ke bawah itu. Kita langsung cari aja line 10. Nah, sebelum kita masuk ke stasiun subway, nah kan stasiun kereta cepat itu nyatu ya sama stasiun subway itu, jadi bergabung lah gitu, jadi udah terintegrasi, nyambung seperti itu. Nah, kita akan ditanya dulu barcode kesehatan seperti itulah, macam-macam. Ada beberapa pemeriksaan lah di Shanghai itu kemarin juga. Jadi lumayan agak, kalau untuk yang pertama mungkin agak paciweh lah mungkinnya seperti itu. Jadi tapi gampang kita tinggal menunjukkan itu aja, nanti terus masuk aja seperti itu. Nah setelah di sana kita langsung cari aja line 10 kita ikuti, ada petunjuknya jelas line 10. Kita masuk aja ke sana, masuk ke stasiun subway itu. Setelah di line 10 kita langsung naik subway ke Yili Road. Nah, hati-hati salah naik ya, karena ada dua jalur. Yang satu ada jadi gimana ya ngomongnya, pokoknya 2 jalur lah gitu. Jadi kereta subway kan ada yang ke depan belakang gitu ya, sampai seberang gitulah. Pokoknya kita naik di line 10 ke Yili Road aja. Dari Yili Road kita keluar gate 1 atau gate 4. Setelah itu lurus terus kita jalan lurus terus, nanti ada kayak bukan jembatan ya, jalan layang lah, kayak ada jalan layang kayak gitu. Kita masuk ke sana, nanti di seberang itu kelihatan ada Shanghai Mart. Nah, itu ada Shanghai Mart tulisannya. Kita belok ke kiri, ke bukan jembatan penyeberangan, zebra cross. Kita ke zebra cross, seberang aja terus ke sana, lurus terus. Nah, lihat, tengok ke sebelah kanan, di sana ada kayak pintu masuk seperti itulah, pintu masuk. Kita masuk ke sana, terus kita scan barcode lagi seperti biasa. Kita mau masuk naik bis atau naik yang lain lah seperti itu, kita scan aja. Nanti kita masuk, bakal ditanyain juga sama petugasnya, tinggal tunjukkan. Nanti kalau ada misalkan yang harus dipilih yang mana sama petugasnya, pasti bakal dibantu. Nanti kita masuk ke dalam, udah masuk ke dalam kita cari lift. Nah setelah kita nemu lift, ada kalau nggak salah itu setelah masuk gerbang belok kiri lagi agak ke dalam sedikit, kita naik ke lantai 16. Kita naik ke lantai 16 seperti itu. Kita udah keluar lift, udah tinggal lurus aja, cari deh itu ada kantornya Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Nanti kita masuk ke sana seperti itu. Nah tugas saya udah beres menjelaskan. Silahkan kembali lagi ke Jana yang lagi ada di KJRI Shanghai. Terima kasih. Teman-teman, kita baru aja beres dari KJRI Shanghai, perpanjang paspor. Tadi udah saya bilang ya, itunya tuh jadi 10 tahun. Petugasnya bagus, ramah-ramah, baik-baik. Kita juga malah sampai dibekelin nih, sekarang kita mau pergi ke Jumatan, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.